Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah kalkulus di pertemuan kedua. Hari ini juga kita akan memiliki dua sesi. Sesi pertama untuk video ini dan sesi keduanya untuk video berikutnya. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai pertidaksamaan. Yang sudah Anda ketahui mungkin persamaan yang biasa. Jadi ada x kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0 dan lain sebagainya, itu disebut sebagai persamaan. Nah, kali ini adalah yang akan kita bahas mengenai pertidaksamaan di mana tandanya ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lain sebagainya. Hari ini kita mulai dengan definisi dari pertidaksamaan itu sendiri. Jadi seperti yang tadi sempat saya bilang, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa persamaan yang umum yang kita ketahui dan mungkin sudah sering selalu Anda temukan juga dan sudah Anda pelajari itu adalah tanda di sininya sama dengan, makanya disebut sebagai persamaan. Nah, ya, apa yang akan kita pelajari di hari ini itu adalah pertidaksamaan, di mana tandanya itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut sebagai pertidaksamaan. Selanjutnya, pertidaksamaan itu didefinisikan dengan menyelesaikan suatu ketaksamaan, berarti mencari semua himpunan bilangan real yang membuat ketaksamaan itu berlaku. Jadi kita mencari sebuah himpunan penyelesaian dari ketaksamaan, di mana himpunan penyelesaiannya itu adalah semua himpunan bilangan real yang membuat ketaksamaan itu berlaku. Kemudian himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan umumnya terdiri dari satu bilangan atau mungkin sejumlah bilangan berhingga. Bisa hanya satu titik, bisa dalam bentuk X-nya lebih besar dari 3, lebih kecil dari 5, dan seterusnya dalam sistem bilangan real. Kemudian himpunan penyelesaian dari sebuah ketaksamaan terdiri dari suatu keseluruhan selang bilangan atau dalam beberapa kasus gabungan dari selang-selang yang demikian. Jadi bisa saja daerah hasilnya itu dia berlakunya daerah hasilnya lebih kecil dari -1 dan lebih besar dari 2. Sedangkan di sini bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, itu yang dimaksud dengan terdiri dari keseluruhan selang bilangan atau dalam beberapa kasus gabungan dari selang-selang yang demikian. Yang dimaksud dengan selang-selang, kita ingatkan lagi bahwa ada selang-selang interval terbuka dan ada selang interval tertutup. Selang interval terbuka itu ditandai dengan tanda di sininya itu tidak ada tanda sama dengan selang terbuka, sehingga nanti notasinya itu menggunakan tanda kurung biasa, bukan tanda kurung siku. Jadi selang terbuka yang terdiri dari semua bilangan antara A dan B tidak termasuk titik-titik ujung A dan B-nya. Jadi kalau dituliskan 3, X-nya itu di antara 3 dan 2, berarti titik 3 dan titik 2-nya tidak termasuk. Tapi kalau selang tertutup, A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, artinya X itu berada di antara A sampai B, di mana titik A dan B-nya itu termasuk. Ini selang tertutup maksudnya, bukan selang terbuka. Jadi dia menggunakan tanda kurung siku. Tanda kurung siku di mana nanti di sini ada tandanya. Jadi kalau di sini disebutkan X-nya berada di antara 3 sampai dengan 2, di mana titik 3 dan titik 2-nya itu termasuk ke dalam selangnya. Sehingga dia dituliskan dalam bentuk tanda kurung siku. Nah, ini bukan selang terbuka ya. Saya ingatkan lagi, ini adalah selang tertutup maksudnya. Kemudian kita juga bisa membedakan beberapa penulisan himpunan dengan pemisahan selang. Kalau dua-duanya dia di batas kirinya dia sama dengan batas kanannya tidak menggunakan tanda sama dengan, berarti selang terbuka dua-duanya. Kemudian kalau dua-duanya menggunakan tanda sama dengan, berarti dia disebut sebagai selang tertutup di kedua titik. Kemudian misalnya di sini, berarti tandanya juga di sini kurung sikunya di sebelah A, kurung buka biasa di B. Jadi bedakan ya, mana yang menggunakan tanda sama dengan, mana yang tidak menggunakan tanda sama dengan, sehingga di selangnya juga di sini sama, ini kurung siku, yang di sebelah kanannya dia kurung biasa. Kemudian
Di sini yang menggunakan tanda sama dengannya adalah di titik B, berarti kurung sikunya di titik B. Di selangnya juga sama, di sini titik B, di yang lainnya adalah kurung biasa. Kemudian kalau di sini kurang sama dengan B, berarti dia dari wilayah tidak minus tak terhingga sampai dengan titik B-nya. Kenapa minus tak terhingganya ini ditulis dalam bentuk kurung terbuka? Karena masih belum jelas sampai dengan titik yang mana, sehingga di dalam interval selangnya dituliskannya hanya di kurung siku sini saja. Kemudian sama, untuk sama dengan lebih besar sama dengan A, itu kurung sikunya di titik A-nya sampai dengan batas tak terhingganya, berarti titik sini saja. Kemudian kalau tidak ada tanda sama dengannya, berarti di sininya kurung biasa. Kemudian tanda lebih besar dari A-nya juga sama, berarti letaknya ada di sebelah kiri sini. Kemudian himpunan bilangan real, ingat himpunan bilangan real itu ada bilangan rasional, bilangan bulat itu dari positif sampai dengan negatif, berarti wilayah tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Nah di sini tidak ada tanda kurung, tidak ada tanda kurung siku maupun kurung biasanya. Kemudian kita lanjutkan, contohnya seperti ini, untuk pertidaksamaan linear. Selesaikan ketaksamaan 2x dikurangi 7, itu lebih kecil dari 4x dikurangi 2. Cara menyelesaikannya ini kita dengan memindahkan ruasnya ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan perlihatkan grafik himpunan penyelesaiannya. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi, kita akan memindahkan minus 7 ini ke ruas kanan. Ingat, masih ingat ya? Di SMA atau SMK, tanda negatif berpindah ruas berarti dia berubah menjadi tanda positif. Kemudian kita peroleh minus 2 ditambah dengan 7 itu adalah positif 5. Selanjutnya kita akan mendekatkan satu suku yang sama sehingga 4x ini akan dipindahkan ke ruas kiri. Sehingga yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Nah, artinya kita peroleh 2x dikurangi 4x itu adalah minus 2x. Selanjutnya, karena akan dibagi dengan tanda negatif, minus 2x dibagi dengan minus 2, kemudian yang di sini dibagi dengan minus 2, artinya tandanya berubah. Yang di sini berubah menjadi lebih besar. Sehingga kita peroleh bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari minus 5/2. Kenapa tandanya berubah? Karena kita membagi kedua ruas dengan bilangan negatif. Tapi kalau membagi kedua ruas dengan bilangan positif, itu tidak akan berubah tanda. Kenapa harus dirubah? Ini akan karena sesuai dengan kaidahnya atau akan menjadi lebih bermakna. Jadi, kalau kita gambarkan grafik himpunannya, artinya himpunan penyelesaiannya ini adalah 0, kemudian di sini minus 5/2, di sini 1 ya misalnya. Dia lebih besar dari minus 5/2. Nah, ini adalah grafik himpunan penyelesaiannya. Berarti dia sampai dengan positif tak terhingga. Grafik penyelesaiannya. Atau kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih besar dari minus 5/2 atau menggunakan tanda kurung. 5/2-nya tidak termasuk karena di sini tidak ada tanda sama dengan, sehingga kurungnya kurung biasa, di mana minus 5 dalam selang 5 minus 5/2 maksud saya sampai dengan positif tak terhingga. Sampai sini paham ya? Saya rasa ini mudah karena sudah dipelajari di SMA atau SMK. Kemudian contoh yang kedua, selesaikan ketaksamaan minus 5 lebih kecil sama dengan 2x plus 6 lebih kecil dari 4. Kalau kita memiliki dua selang seperti ini, kita akan memindahkan yang di sini ke ruas kanan maupun ke ruas kiri. Sehingga nanti bilangan konstanta ini kita pindah ruaskan ke kiri dan juga ke kanan. Jadi jangan hanya dipindahkan ke satu ruas, karena dia posisinya ada di tengah, sehingga pindahkan kedua ruas. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Konstanta yang di tengah ini, kita pindahkan ruas ke kiri dan pindah ruas ke kanan. Lihat, positif 6 berubah menjadi negatif 6.
di sini, berubah menjadi negatif 6. Sehingga diperoleh minus 5 dikurangi 6 adalah minus 11. Kemudian 4 dikurangi 6 adalah minus 2. Selanjutnya kita akan membagi kedua ruas ini dengan 2, positif 2. Ingat kalau dibagi dengan bilangan positif, tandanya tidak berubah. Sehingga minus 11 per 2 dan minus 2 dibagi 2 adalah minus 1. Karena tidak mungkin minus 11 per 2 itu lebih besar sama dengan X, lebih besar sama dengan minus 1. Ingat ya, di garis bilangan, ini adalah 0, kemudian yang ini adalah minus 1, kemudian di sini adalah minus 11 per 2 itu adalah 5,5. Di sini minus 11 per 5. Posisinya minus 11 per 5 itu lebih kecil dari minus 1. Makanya tandanya tidak akan berubah kalau dibagi dengan bilangan bulat positif. Nah, sehingga wilayahnya kita gambarkan menjadi di antara minus 11,5 ini adalah tanda kurung terbuka, kurung siku, kemudian tutupnya adalah kurung biasa. Nah, ini adalah wilayah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X di mana X-nya lebih besar atau sama dengan minus 11 per 2 tetapi lebih kecil dari minus 1, atau dalam selang minus 11 per 2 sampai dengan minus 1 di mana kurungnya siku di sebelah kiri dan kurung biasa di sebelah kanan. Kemudian kita akan juga menemui yang namanya persamaan kuadrat dan juga pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat artinya tandanya bukan sama dengan, melainkan bisa lebih kecil, bisa lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, contoh di sini adalah X kuadrat dikurangi X lebih kecil dari 6. Nah, untuk persamaan-persamaan kuadrat, kita harus bisa memfaktorkan bilangan-bilangan atau persamaan-persamaan kuadratnya maksud saya. Jadi yang ini harus Anda faktorkan agar kita memperoleh persamaan dalam bentuk X dikurangi A atau X ditambah dengan B, atau tandanya bisa minus-minus, bisa positif-positif, bisa positif-minus. Nah, kita akan membuat faktor dari persamaan kuadrat seperti ini. Jadi, ketika kita bisa membuat faktor dari persamaan kuadrat yang kita cari di dalam pertidaksamaannya, kita gunakan pemaktoran menjadi bentuk seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda kesulitan dalam memfaktorkannya, apa yang sudah Anda pelajari di SMA itu menggunakan bilangan-bilangan di mana X1-nya adalah minus B plus minus akar dari 4 kuadrat C dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya adalah ketidaksamaan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Artinya kita akan memindahkan angka 6 ini ke ruas kiri, kemudian kita akan membuat sebuah pemaktoran dari persamaan kuadratnya. Nah, di sini dapat Anda perhatikan bahwa 6 ini saya pindahkan ke ruas kiri, tadinya positif berubah menjadi negatif. Kemudian persamaan kuadratnya berubah menjadi X kuadrat dikurangi dengan X dikurangi dengan 6. Nah, saya buat pemaktoran di mana hasil perkalian di sininya adalah minus 6, kemudian tambahan atau pengurangan perkaliannya di sininya adalah minus 1. Nah, bilangan yang bisa membentuk sebuah persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 adalah X dikurangi 3 dikalikan dengan X ditambah 2. Dari mana datanya X dikurangi 3 dikalikan dengan X plus 2? Kita coba. X dikalikan X itu adalah X kuadrat. Kemudian X dikalikan dengan 2 adalah 2X. Kemudian minus 3 dikalikan dengan X adalah minus 3X. 2X dikurangi dengan 3X adalah minus X. Kemudian minus 3 dikalikan dengan positif 2 adalah minus 6. Baru kita peroleh pemaktorannya. Jadi, saya ingatkan lagi, Anda jangan sampai melupakan apa yang sudah dipelajari di SMA atau SMK, harus mengingat lagi bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat.
Jadi Anda harus bisa mencari nilai A di sini berapa, nilai B di sini berapa, yang memenuhi persamaan kuadrat yang kita cari. Nah, selanjutnya kita harus mencari hasil dari bilangan-bilangan di sini yang memiliki nilai lebih kecil dari 0. Jadi dari pemaktoran ini kita memperoleh X sama titik X sama dengan 3 dan titik X sama dengan minus 2. Untuk mencari mana yang nilainya memenuhi pertidaksamaan tadi, di mana nilainya lebih kecil dari 0, maka kita dapat menggambarkannya dalam sebuah garis bilangan. Ini adalah minus 2, kemudian yang di sini adalah 3. Cari nilai di antara minus 2 dan 3, lebih dari 3 dan lebih kecil dari minus 2, kemudian substitusikan ke dalam persamaan di sini. Nah, yang pertama saya gunakan titik minus 3. Minus 3 ini lebih kecil dari minus 2. Titiknya ada di sini. Minus 3. Minus 3 ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Minus 3 dikurangi dengan 3 dikali dengan minus 3 ditambah dengan 2. Jadi minus 6 dikalikan dengan minus 1, hasilnya adalah positif 6. Berarti nilainya adalah positif. Kemudian nilai di antara minus 2 sampai dengan 3. Saya ambil titik 0. Titik 0 posisinya misalnya di sini. Substitusikan ke dalam persamaan yang tadi, yang di sini. Berarti 0 dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 0 ditambah 2. Jadi minus 3 dikalikan dengan 2 itu adalah minus 6. Berarti di sini tandanya negatif. Kemudian cari nilai yang lebih besar dari 3, yaitu misalnya saya ambil dengan 5. Di sini titik 5 ini Anda substitusikan, berarti 5 dikurangi dengan 3 dikali dengan 5 ditambah dengan 2. Berarti ini positif 2, ini positif 7, dikalikan nilainya adalah positif. Sehingga dapat kita peroleh bahwa nilai yang memenuhi pertidaksamaan tadi, yaitu tanda lebih kecil dari 0, adalah wilayah di antara minus 2 sampai dengan 3 di sini. Artinya kita peroleh bahwa wilayah yang di tengah ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih besar dari minus 2 tetapi lebih kecil dari 3, atau kita tuliskan dalam bentuk interval, yaitu minus 2 sampai dengan 3. Sampai di sini paham ya? Kemudian kita lanjutkan, contoh selanjutnya adalah selesaikan ketasamaan 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 itu lebih besar dari 0. Sama seperti tadi, kita harus mampu membuat faktor dari persamaan kuadrat di sini. Jadi penyelesaiannya adalah seperti ini. 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 itu faktornya adalah 3x ditambah 2 dengan x dikurangi 1. Kenapa diperoleh seperti ini? Coba kita. 3x dikalikan dengan x adalah 3x kuadrat. Kemudian 3x dikalikan dengan minus 1 adalah minus 3x. Kemudian ditambah dengan 2x. Hasilnya adalah minus x. Kemudian positif 2 dikalikan dengan minus 1 adalah minus 2. Berarti memang memenuhi. Selanjutnya, untuk mempermudah, saya akan mengeluarkan nilai konstanta 3 di sini dari faktor 3x plus 2, sehingga dibagi 3. 3-nya saya keluarkan, di sini berarti 3x ditambah dengan 2 per 3 menjadi 3x dikurangi 1. Kemudian kedua ruas ini saya bagi dengan 3. Ruas ini dibagi dengan 3, hasilnya 3-nya tidak ada, kemudian yang ini dibagi dengan 3, nilainya tetap 0. Nah, setelah itu baru kita gunakan lagi garis bilangan. Jadi dari sini kita peroleh nilainya X-nya minus 2 per 3. Kemudian yang ini nilainya X sama dengan 1. Sehingga diperoleh ini 0. Misalnya ya, kemudian ini minus 2 per 3. Kemudian yang ini adalah 1. Nah, selanjutnya untuk mencari titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan tadi, kita cari satu titik yang lebih kecil dari minus 2 per 3, misalnya minus 2 di sini. Minus 2 itu adalah letaknya di sini. Minus 2 substitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi minus 2
ditambah dengan 2/3, kemudian dikalikan dengan minus 2 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah positif atau negatif? Minus 2 ditambah dengan 2/3, hasilnya adalah minus 6 ditambah dengan 2 adalah minus 4/3 dikalikan dengan minus 1. Minus dikalikan minus hasilnya adalah positif. Kemudian cari titik di antara minus 2/3 sampai dengan 1. Di sini saya ambil adalah titik 0 agar lebih mudah. Berarti 0 ditambah 2/3 dikalikan 0 dikurangi 1 adalah 0, 2/3 dikalikan dengan minus 1 adalah negatif. Kemudian cari titik di antara lebih besar dari 1, maksud saya, yaitu saya ambil dengan titik 2, substitusikan ke sini 2 ditambah dengan 2/3 dikalikan 2 dikurangi 1, nilainya adalah positif. Sehingga yang memenuhi persamaan ini adalah gabungan dari dua selang, yaitu selang yang lebih kecil dari minus 2/3 dan lebih besar dari 1. Kita mencarinya yang lebih besar dari 0, yaitu yang positif. Di selangnya seperti ini. X di mana X-nya adalah lebih kecil dari minus 2/3 atau selang minus tahingga sampai dengan minus 2/3 atau 1 sampai dengan tahingga. Atau kita tulisnya minus tahingga sampai dengan minus 2/3 union, gabungan. Masih ingat ya? Union atau gabungan dari lebih besar dari 1. Sampai di sini paham ya? Kalau ada yang tidak paham, boleh gunakan forum diskusi di e-learning, nanti akan saya jawab, atau boleh menghubungi langsung melalui WA. Nah, selanjutnya adalah pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan di sini harus Anda ingat bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus Anda catat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya di sini, selesaikan ketaksamaan X dikurangi 1 per X ditambah 2 lebih besar sama dengan 0 dan perlihatkan grafik himpunan penyelesaiannya. Nah, tadi ini sebenarnya contohnya simpel, catatannya yang X plus 2 ini tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan minus 2. X-nya tidak boleh sama dengan minus 2, sehingga minus 2-nya tidak boleh masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya, walaupun di sini ada tanda sama dengan. Nah, kita gambarkan berarti di sini kita peroleh X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, minus 2. Sehingga ketika kita gambarkan dalam grafik garis bilangan, seperti ini. Minus 2 ada di sini, kemudian titik 1 ada di sini. Kita ambil salah satu contoh untuk titik yang lebih kecil dari minus 2, yaitu titik minus 3. Minus 3 kita substitusikan ke dalam persamaannya. Minus 3 dikurangi dengan 1. Minus 3 dikurangi dengan 1 dibagi dengan minus 3 ditambah dengan 2. Minus dibagi dengan minus hasilnya adalah positif. Ini kan minus 4 dibagi dengan minus 1. Minus dibagi minus adalah positif. Kemudian, titik di antara minus 2 sampai dengan 1, yaitu 0. 0 dikurangi dengan 1 dibagi dengan 0 ditambah dengan 2. Minus 1 dibagi dengan positif 2 itu adalah minus. Kemudian 2 adalah nilai yang lebih besar dari 1. Sehingga 2 dikurangi 1 dibagi dengan 2 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah positif. Nah, di sini yang dicarinya adalah lebih besar sama dengan 0. Sehingga mencari yang positif itu adalah ini dan ini. Gabungan dari dua bilangan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya lebih kecil dari minus 2 atau lebih besar dari 1. Ingat, walaupun di sini ada tanda sama dengan, tapi karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga tidak ada tanda sama dengan di sini. 2-nya tidak boleh, minus 2-nya tidak termasuk. Sampai di sini paham ya?
Nah, itu adalah pembahasan mengenai pertidaksamaan linear, pertidaksamaan kuadrat, dan pertidaksamaan pecahan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak di video berikutnya.